Dunia sepak bola dihebohkan oleh sanksi Juventus dan potensi sanksi Manchester City. Lalu apa itu sanksi FFP dan mengapa bisa banyak tim terjerat hal ini? Temukan jawabannya di video ini. FFP kepanjangan dari Financial Fair Play. Sederhananya, aturan ini menyebutkan setiap tim tidak boleh mengeluarkan uang melebihi pemasukan atau keuntungan yang diperoleh. Contohnya, bila tim mendapat pemasukan atau keuntungan 100 miliar, maka pengeluarannya tidak boleh melebihi nilai tersebut. Definisi ini juga membuat pemilik klub tidak bisa seenaknya menggelontorkan uang ke klub miliknya karena itu tidak dihitung sebagai keuntungan. Pemilik boleh menginvestasikan uangnya untuk memperbesar bisnis klub, bukan untuk digunakan langsung. Ini juga yang membuat Newcastle United setelah dibeli konsorsium Saudi Arabia tak bisa jor-joran dalam bursa transfer. Karena gelontoran uang mereka tak bisa digunakan langsung tapi harus diinvestasikan dan baru keuntungannya yang bisa digunakan. Maka kisah Chelsea, City, dan PSG yang tiba-tiba besar tidak akan terulang karena ada aturan ketat FFP. Aturan tersebut membuat banyak klub mengakali keuntungan atau pengeluaran. Keuntungan klub bisa datang dari penyelenggaraan dan siaran pertandingan, sponsorship dan merchandise, hadiah kompetisi dan penjualan pemain. Sementara pengeluaran bisa didapat dari operasional kantor perusahaan, stadium dan pusat latihan, operasional klub, pembelian pemain, dan gaji pemain serta staf. Nah, dari hal-hal tersebut, biaya jual beli dan gaji adalah hal yang paling mudah dimanipulasi karena takarannya fleksibel. Memasukkan keuntungan dari karcis mudah dilacak, karena auditor tinggal mencocokkan harga karcis dan jumlah yang terjual dengan keuntungan yang dilaporkan. Setelah itu, pemalsuan pun bisa diketahui. Tapi biaya jual beli pemain atau gaji tidak. Biaya ini bisa dipalsukan tanpa menimbulkan kecurigaan karena tidak ada standar pastinya atau fluktuatif. Pemain A yang dijual dengan harga 500 miliar bisa dilaporkan 600 miliar. Gaji pemain yang 50 miliar bisa dilaporkan 30 miliar. Kenaikan atau penurunan bisa diwajarkan karena memang biaya pemain fluktuatif mengikuti kesepakatan, sehingga pemalsuannya sulit diketahui. Itu juga yang terjadi pada Juventus dan Manchester City. Kedua tim ini memalsukan laporan mengenai jual beli pemain dan gaji karena sektor itu yang paling mudah dimanipulasi. Tujuannya agar neraca keuangan seimbang sehingga terhindar dari hukuman FFP. Itu juga menjawab mengapa butuh waktu bertahun-tahun untuk kasus ini terungkap, karena pembuktiannya yang cukup sulit.